Halo semuanya, apa kabar? Tentunya semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Bunda berharap kita semuanya hari ini semangat untuk belajar ya. Kali ini kita akan belajar di pembelajaran tematik tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Ayo kita mulai pembelajaran kita hari ini. Tempat umum merupakan tempat yang digunakan bersama, misalnya pasar, stasiun, jalan raya, dan tempat wisata. Menjaga kebersihan tempat umum adalah tanggung jawab kita bersama. Tempat umum biasanya dikunjungi oleh banyak orang ya, karena banyak orang seringkali tempat umum menjadi tidak bersih. Karena itu teman-teman, kita harus menjaga kebersihan tempat umum supaya tempat umum yang kita kunjungi jadi tempat umum yang bersih dan nyaman. Arti kata yang berhubungan dengan tempat umum. Ayo kita membaca. Warga di sekitar rumah Nina selalu menjaga kebersihan lingkungan. Sampah-sampah di jalan selalu dibersihkan. Selain itu, mereka juga menanam pohon di tepi jalan. Pohon mempunyai banyak manfaat bagi manusia. Pohon menghasilkan oksigen. Manusia memerlukan oksigen untuk bernapas. Pohon juga dapat mengurangi polusi udara. Udara pun menjadi bersih. Pepohonan juga membuat lingkungan menjadi sejuk dan asri. Oleh sebab itu, pohon sangat penting bagi kita. Dari teks di atas, kita dapat menemukan informasi tentang manfaat pohon bagi manusia, yaitu menjadi penghasil oksigen, mengurangi polusi udara, membuat lingkungan menjadi sejuk dan asri. Nah, itu tadi adalah manfaat dari pohon bagi kehidupan manusia. Sekarang, kita akan melihat langkah-langkah menemukan informasi penting dalam suatu teks, yaitu sebagai berikut. Pertama, bacalah teks secara keseluruhan dan seksama. Lalu, tandailah kata yang tidak kamu pahami artinya. Kemudian, carilah arti kata tersebut dengan bertanya kepada guru atau orang tuamu. Kamu juga dapat mencari arti sebuah kata pada kamus besar bahasa Indonesia yang kamu miliki di rumah. Kemudian tulislah informasi tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Berikut kita akan membaca kembali sebuah teks. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan pedagang untuk melakukan jual beli. Pasar termasuk tempat umum. Ada banyak orang di pasar. Banyak sampah yang dihasilkan di pasar. Seringkali kebersihan di pasar kurang terjaga. Para pedagang tidak membuang sampah di tempat yang disediakan. Akibatnya, banyak tumpukan sampah di beberapa tempat. Sampah tersebut menimbulkan bau tidak sedap dan dihinggapi lalat. Untuk menjaga kebersihan pasar, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan tempat umum adalah tanggung jawab kita bersama. Teman-teman pasti pernah mengunjungi pasar ya. Apakah pasar yang kalian kunjungi bersih? Perhatikan gambar yang ada di layar berikut ini. Nina sedang berbelanja ke pasar dan pasar yang dikunjungi Nina terlihat bersih ya. Tidak ada sampah yang berserakan. Kita membaca teks berikutnya ya. Keluarga Nina mengolah sampah dengan baik. Mereka membuang sampah menurut jenisnya. Ada sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya, sisa makanan, daun, dan ranting pohon. Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk kompos. Sampah anorganik berasal dari benda tidak hidup. Contohnya, kaca, plastik, dan logam. Sampah anorganik biasanya dapat didaur ulang. Keluarga Nina menyetorkan sampah yang bisa didaur ulang ke bank sampah. Bank sampah adalah tempat penampungan sampah.
Sampah itu lalu ditimbang dan dipilih sesuai dengan beratnya. Sampah yang terkumpul akan dijual untuk dibawa. Bank sampah sangat bermanfaat. Dengan adanya bank sampah, warga bersemangat menjaga kebersihan lingkungan dengan mengolah sampah. Sampah di sekitar kita dapat memberikan manfaat jika diolah dengan baik. Lingkungan pun menjadi bersih dan sehat. Pada gambar, kalian dapat melihat apa saja yang termasuk sampah organik dan sampah anorganik ya. Sampah organik kita melihat ada sisa-sisa makanan, kulit buah. Sedangkan pada sampah anorganik kita bisa melihat ada botol, kaleng, dan benda-benda lainnya. Dari teks bacaan di atas kita dapat menemukan arti kata yang berhubungan dengan kebersihan di tempat umum. Di antaranya polusi artinya pencemaran. Oksigen artinya gas yang dihirup ketika kita bernapas. Pasar artinya tempat bertemunya pembeli dan penjual atau pedagang. Sampah organik artinya sampah yang berasal dari makhluk hidup. Sampah anorganik artinya sampah yang berasal dari benda tidak hidup. Sedangkan daur ulang artinya adalah pengolahan kembali menjadi barang yang lebih berguna. Kita telah mengamati dan membaca teks tentang kegiatan Nina menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan di pasar, dan cara mengolah sampah. Dari gambar dan teks yang kita amati, kita mendapatkan banyak informasi yang penting dan bermanfaat. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai bahan alam dan bahan buatan untuk membuat kerajinan tangan. Kerajinan tangan. Kerajinan adalah karya seni dari keterampilan tangan. Kerajinan dapat dibuat dari bahan alam atau bahan buatan. Contoh bahan alam adalah biji-bijian, daun atau bunga kering, bisa juga ranting kering ya, daun pisang, kulit kerang, cangkang telur, bulu ayam, lalu ada rotan, kulit buah. Di sini kita melihat contohnya kulit buah salak ya. Kenapa kulit buah salak? Karena kulit buah salak teksturnya lebih keras dan bentuknya unik ya. Ada tanah liat juga mudah dibentuk karena teksturnya yang lunak. Kemudian ada juga bambu. Bambu bisa dibuat menjadi beberapa kerajinan tangan yang bermanfaat bagi kita. Selain kerajinan dari bahan alam, ada juga kerajinan dari bahan buatan. Contoh bahan buatan itu antara lain sedotan, plastisit, botol plastik, kemudian ada koran bekas, ada stik es krim, dan manik-manik. Nina mengumpulkan daun kering dan bunga kering ketika ikut bekerja bakti membersihkan jalan. Bentuk daun bermacam-macam. Nina ingin menggunakan daun dan bunga tersebut untuk membuat hiasan. Perhatikan ya, Nina adalah seorang anak yang kreatif. Pada saat dia bekerja bakti dan menemukan berbagai macam jenis daun dan bunga, pikirannya langsung terlintas ingin membuat sebuah kerajinan tangan. Coba, kerajinan tangan apa ya yang ingin dibuat oleh Nina? Nah, kita melihat ada hiasan dinding dari stik es krim yang dihiasi dengan ranting kering, daun kering, dan bunga kering. Sangat indah ya hiasan yang dibuat oleh Nina. Kamu juga dapat membuatnya di rumah. Karya kerajinan dari bahan daur ulang. Nina melihat toko mainan di pusat perbelanjaan. Mainan-mainan di toko itu terbuat dari bahan daur ulang. Daur ulang adalah proses menjadikan bahan bekas menjadi bahan baru. Nina pun ingin membuat mainannya sendiri dari barang bekas yang ada di rumah. Kalau tadi Nina membuat kerajinan tangan dari daun kering dan bunga yang dia jumpai ketika dia bekerja. Dan sekarang dia melihat ada barang-barang bekas di rumahnya. Dia pun kreatif untuk membuat hiasan
bahan atau mainannya sendiri dari barang bekas yang ada di rumah. Itu disebut dengan daur ulang ya. Barang bekas dibuat menjadi sesuatu bahan atau barang yang baru. Apakah kamu ingin mencoba membuat kalungmu? Coba di rumah ya. Sekarang, ayo kita lihat contoh kerajinan dari bahan daur ulang berikut ini. Ada tas dari bungkus kopi. Wah, kreatif sekali. Bungkus kopi seperti kopi, Torabika, kapal api bisa dibuat menjadi sebuah tas yang cantik. Lalu ada tempat yang terbuat dari botol bekas. Ada keranjang yang terbuat dari koran bekas. Wow, kreatif sekali. Itu tadi materi tentang bahan alam dan bahan buatan untuk membuat kerajinan tangan. Kamu dapat memanfaatkan barang bekas di rumahmu untuk membuat sebuah kerajinan tangan yang indah dan bernilai guna. Mari kita lanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu tentang bangun ruang. Bangun ruang adalah bangun yang memiliki ruang dan dibatasi oleh sisi-sisi seperti contohnya balok, kubus, prisma, dan sebagainya. Masih ingatkah kamu tentang unsur-unsur bangun ruang? Ya, ada sisi, rusuk, dan titik sudut. Ayo kita ingat kembali letaknya. Ini adalah kardus. Kardus berbentuk balok. Di mana ya sisi rusuk dan titik sudutnya? Yang ditunjuk oleh panah adalah sisi. Berikutnya, rusuk, yaitu garis-garis yang ada di bagian luar bangun ruang. Kemudian yang ada di pojok ini adalah titik sudut. Ingat ya, itu adalah bagian-bagian atau unsur-unsur dari bangun ruang. Sekarang kita mau melihat banyak sisi, banyak rusuk, dan banyak titik sudut. Banyak sisinya ada, kita ingat, sisi adalah bidang yang membatasi sebuah bangun ruang. Pada balok sisinya ada bagian bawah, bagian atas, bagian depan, bagian belakang, bagian samping kiri, dan bagian samping kanan. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Banyak sisi bangun. Ruang balok ada 6. Lalu banyak rusuk atau ruas garis ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lalu yang ke atas 9, 10, 11, 12. Banyak rusuk ada 12. Kemudian banyak titik sudut, pojok-pojoknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Titik sudutnya ada 8. Mari kita mencoba memasangkan bangun ruang dengan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut yang sesuai. Di sini ada bangun ruang prisma segitiga, 5 segi 4, dan kubus. Kita lihat dari prisma segitiga dulu ya. Sisinya ada bawah, atas, depan, samping kiri, samping kanan. Berarti ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Sisinya ada 5. Di sini yang memiliki sisi 5 masih ada 2, jadi kita harus mengetahui bagian yang lain ya. Sekarang kita coba rusuknya. Ada berapa rusuknya? Kita hitung. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Manakah yang rusuknya 9? Ya, yang paling bawah. Sisi 5 rusuk 9. Sekarang kita mau cek terakhir titik sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Titik sudutnya ada 5. Kita hitung titik sudutnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik sudutnya ada 6. Berarti pasangannya adalah yang paling bawah. Sekarang kita melihat bangun ruang 5. Sisinya ada bawah, depan, belakang, samping kiri, samping kanan. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kemudian rusuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rusuknya ada 8. Lalu titik sudutnya 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita melihat kita mendapatkan dengan jumlah sisi 5, rusuk 8, dan titik sudut 5. Manakah itu? Tara, ya yang paling atas. Berarti kubu, kalian dapat membuktikannya ya di rumah dengan menghitungnya. Mengelompokkan bangun ruang berdasarkan banyak sisi, rusuk, dan titik sudut. Kita melihat ada 4 bangun ruang A, B, C, dan D. Ada bangun ruang prisma segitiga dan bangun ruang balok. Kita mulai dari A. A memiliki sisi bawah, depan, belakang, samping kiri, samping atas. Berarti ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Sisinya 5. Kemudian rusuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rusuknya ada 9. Kemudian titik sudutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik sudutnya ada 6. Manakah yang merupakan pasangan A? Ya, yang mempunyai sisi 5, 9 rusuk, dan 6 titik sudut. Bagian B, sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kemudian rusuknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rusuk. Lalu titik sudutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 titik sudut. Berarti B pasangannya adalah ya yang mempunyai 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Yang C kalau kita amati bentuknya itu sama dengan B ya. Berarti dia juga mempunyai 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Dapat kalian buktikan dengan cara menghitungnya seperti yang kita lakukan sebelumnya ya. Yang D kita juga bisa melihat ya ciri-cirinya sama ya dengan A karena ini juga prisma segitiga. Berarti dia adalah bangun yang mempunyai 5 sisi, 9 rusuk, dan 6 titik sudut. Dapat dibuktikan dengan menghitungnya. Ayo mengamati. Ayah membelikan Nina sepatu di pusat perbelanjaan. Kotak sepatu Nina berbentuk balok. Balok dapat disusun membentuk pola tertentu. Perhatikan contoh pola susunan balok berikut.
Ada balok berdiri, balok tidur, balok berdiri, balok tidur, balok berdiri, balok tidur, balok berdiri. Sekarang lengkapilah pola susunan balok berikut. Ada balok berdiri, balok tidur, balok tidur, balok berdiri. Berarti selanjutnya kita lihat ya, setelah balok berdiri apa? Balok tidur, berarti selanjutnya adalah balok tidur. Setelah balok tidur, balok tidur lagi. Jadi membentuk sebuah pola, yaitu balok berdiri, balok tidur, balok tidur, balok berdiri, balok tidur, balok tidur. Berikutnya, balok yang berwarna merah. Balok berdiri, kemudian titik-titik yang harus kita isi. Bagaimana cara melihatnya dan mengisinya? Kita melihat pola yang sudah terbentuk sesudahnya ya. Di sini ada balok tidur, balok berdiri, balok berdiri, balok tidur. Setelah balok berdiri, ada balok berdiri lagi. Berarti di sini adalah balok berdiri. Lalu balok tidur, balok berdiri, balok berdiri, balok tidur. Berarti sama dengan yang di sini ya. Setelahnya adalah balok berdiri. Oke, yang terakhir, balok berwarna abu-abu. Susunan polanya adalah balok tidur, balok berdiri, balok berdiri, balok berdiri, balok tidur, balok berdiri. Setelah balok berdiri di sini berarti ada balok apa? Ya, ada balok berdiri. Nanti setelahnya pasti juga balok berdiri, seperti susunan pola yang sebelumnya. Ayo kita amati lagi. Di tempat agrowisata ada banyak bunga. Bunga disusun dalam pot yang bentuknya bermacam-macam. Ada pot bunga berbentuk tabung dan balok. Perhatikan gambar pot bunga berikut. Kita melihat polanya adalah pot bunga tabung, pot bunga tabung, pot bunga balok, pot bunga tabung, pot bunga tabung, pot bunga balok, pot bunga tabung, pot bunga tabung, pot bunga balok. Jadi ada 2 kali pot bunga tabung baru 1 kali pot balok. Itu polanya ya. Berarti selanjutnya harus begitu. Barusan pot bunga membentuk pola barisan bangun ruang berikutnya, yaitu tabung, tabung, balok, tabung, tabung, balok, tabung, tabung, balok. Coba lanjutkan pola barisan bangun ruang tabung dan balok. Susunan polanya adalah tabung, balok, balok, tabung, balok. Berarti susunan balok adalah balok lagi, kemudian tabung dan balok. Yang kedua, susunan polanya adalah balok, tabung, balok, tabung, balok, tabung. Berarti selanjutnya adalah ya, balok, lalu tabung dan balok lagi. Contoh benda-benda yang berbentuk bangun ruang. Dimulai dari kubus ya. Ada dadu, rubik, kotak suara, salon speaker, kotak saran, kardus, kotak kado. Berikutnya benda-benda yang berbentuk balok. Contohnya antara lain penghapus, lemari kabinet, kulkas, spons cuci piring, lemari, dan kardus. Jadi kardus itu bermacam-macam ya bentuknya. Ada yang berbentuk kubus, demikian juga ada yang berbentuk balok. Lalu selanjutnya bangun ruang yang berbentuk bola. Ada bola sepak, globe, semangka, kelengkeng,
kalian bisa menyebutkan contoh-contoh benda-benda lain yang ada di sekitar kalian. Contoh berikutnya adalah benda-benda yang berbentuk tabung. Ada gelas, toples, pipa, celengan, dan drum. Selanjutnya, benda yang berbentuk prisma. Ada tenda, ada atap rumah, ada coklat, kemudian ada ini seperti penghapus ya, atau dodol. Lalu benda-benda yang berbentuk limas, contohnya ada piramid yang ada di Mesir ya. Kemudian ada juga tenda yang berbentuk limas. Kita sudah mempelajari lebih jelas lagi mengenai bangun ruang. Masih ada satu pelajaran lagi yang akan kita pelajari, yaitu mengenai kebersamaan dalam keberagaman di tempat umum. Bekerja sama merupakan wujud dari persatuan. Untuk dapat saling bekerja sama dengan baik, kita harus memiliki sikap-sikap berikut. Tentu kalian semuanya mau ya bekerja sama dengan orang lain, karena bekerja sama itu dapat mewujudkan persatuan. Karena itu kita harus menggunakan sikap-sikap seperti contoh di ini, yaitu mau berjuang untuk kepentingan bersama, mau saling membantu, mematuhi aturan yang dibuat bersama, tidak bersikap menang sendiri, mau saling menolong, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan bersama, dan harus saling menghormati serta saling menghargai. Lalu contoh kegiatan yang mencerminkan kebersamaan di masyarakat antara lain, di kegiatan-kegiatan ini di dalamnya bisa terlihat ada kebersamaan ya, seperti melakukan musyawarah warga. Dalam musyawarah tentu diperlukan kebersamaan untuk saling menghargai pendapat satu dengan lain. Kemudian ada kegiatan gotong royong, melakukan ronda malam, dan mengikuti perayaan hari kemerdekaan. Dalam kegiatan-kegiatan ini kita dapat melihat ada kebersamaan di dalamnya ya. Kebersamaan dapat mewujudkan persatuan. Di dalam hidup bersatu banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan ya. Manfaat hidup bersatu dengan teman antara lain, kita bisa memiliki banyak teman, lalu dapat menjaga kerukunan dengan teman, dan kegiatan yang kita lakukan menjadi lebih menyenangkan. Kalau kita melakukan suatu pekerjaan, jika dilakukan dengan bersama-sama dengan teman kita, maka pekerjaan yang dilakukan bersama akan lebih cepat selesai, dan tentunya pekerjaan itu menjadi lebih ringan. Kemudian selain itu kita dapat berbagi cerita dengan teman, serta dapat meningkatkan keakraban dengan teman. Ada akibat jika kita tidak mau bersatu dengan teman, yaitu antara lain kita menjadi orang yang tidak disukai teman, tidak ada yang menolong saat kita membutuhkan bantuan, tidak mempunyai teman berbagi cerita, pekerjaan menjadi lama selesainya dan terasa lebih berat, tidak ada keakraban dengan teman. Agar dapat bekerja sama dengan baik, kita harus memiliki sikap saling membantu dan tidak mementingkan diri sendiri. Hal ini dapat kita terapkan di mana saja, termasuk saat menjaga kebersihan tempat umum. Dengan bekerja sama, semua kegiatan akan lebih menyenangkan. Saya percaya kalian semua adalah anak-anak yang mau bekerja sama, mau menciptakan persatuan sehingga kehidupan kalian menjadi lebih menyenangkan dan kalian bisa merasa nyaman bersama-sama dengan orang lain di sekitar kalian. Tema 4, subtema 4 adalah materi terakhir yang kita pelajari dalam semester ganjil ini ya. Terima kasih kalian sudah semangat belajar dan
menyimak pelajaran dengan baik. Tetap jaga kesehatan dan rajin belajar untuk mempersiapkan diri mengikuti penilaian akhir semester ganjil. Sampai ketemu lagi. Dah.